Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Angga Ramadan, kelompok A114420 dengan NIM A11 2023 14973. Saya di sini akan menjelaskan mengenai SMOT. Pertama-tama, saya akan menjelaskan what is Ambulance Dataset, yaitu adalah sebuah dataset yang sebuah dataset disebut imbalance atau tidak seimbang ketika jumlah data di salah satu kelas jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Di situ titik-titik biru adalah data mayoritas dan titik-titik merah adalah data minoritas. Karena data mayoritas jumlahnya sangat dominan, model pembelajaran mesin seringkali jadi bias. Artinya, model akan cenderung memprediksi semua data sebagai kelas mayoritas, sehingga performa untuk mengenali kelas minoritas menjadi buruk. Ini sangat berbahaya, apalagi jika kita bekerja dengan data yang kritis, seperti deteksi penipuan atau penyakit langka. Meskipun akurasi model secara keseluruhan terlihat tinggi, tapi sebenarnya model tersebut gagal menangkap kasus penting dari kelas minoritas. Selanjutnya adalah oversampling versus undersampling. Ada dua pendekatan utama untuk menangani masalah dataset yang tidak seimbang, yaitu oversampling dan undersampling. Oversampling berarti kita menambahkan data ke kelas yang minoritas agar jumlahnya lebih seimbang. Salah satu metode yang terkenal dalam oversampling adalah SMOT, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique. Selain itu ada juga random oversampling yang hanya menggandakan data yang sudah ada secara acak. Sedangkan undersampling adalah kebalikannya. Kita justru mengurangi data dari kelas mayoritas supaya perbandingan jumlah antar kelas menjadi lebih seimbang. Contohnya adalah metode random undersampling atau Tomek Link. Tantangannya adalah jika kita asal menghapus data dari kelas mayoritas, bisa saja kita malah menghilangkan informasi penting. Jadi, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan situasi. Selanjutnya adalah imbalance ratio. Untuk mengetahui seberapa parah ketidakseimbangan dalam sebuah dataset, kita bisa menggunakan ukuran yang disebut dengan imbalance ratio. Cara kerjanya cukup sederhana. Kita bandingkan jumlah data kelas mayoritas dengan jumlah data di kelas minoritas. Semakin besar angkanya, artinya ketidakseimbangan semakin parah. Sebagai pedoman, biasanya kita kategorikan menjadi 3 pangkat. Pertama adalah low imbalance, jika perbandingannya masih ringan. Kedua yaitu medium imbalance jika perbandingannya cukup besar, dan terakhir adalah high imbalance jika jumlah data kelas mayoritas sangat mendominasi. Ukuran ini sangat penting karena bisa membantu kita memiliki metode penyeimbangan yang paling sesuai. Selanjutnya adalah public dataset. Banyak penelitian tentang data yang tidak seimbang menggunakan dataset yang sudah tersedia secara publik. Salah satu sumbernya adalah KEEL, yaitu Knowledge Extraction based on Evolutionary Learning. Di sini kita bisa temukan berbagai macam dataset dari berbagai bidang seperti kesehatan, kendaraan, dan industri. Beberapa contoh dataset yang masuk kategori low imbalance adalah antara lain adalah E. coli, Glass, Vcheco, dan Yes. Masing-masing memiliki perbandingan jumlah data antar kelas yang berbeda. Menggunakan dataset publik seperti ini penting untuk menguji efektivitas dari metode penyeimbangan yang kita gunakan. Selanjutnya adalah Ross and Rush. Sekarang kita lihat dua metode sederhana dalam penanganan imbalance, yaitu random oversampling dan random undersampling. Yang pertama, random oversampling atau Ross bekerja dengan cara menambahkan data ke kelas minoritas dengan cara menduplikasi data yang sudah ada secara acak. Meskipun ini bisa membantu menyamakan jumlah data, tapi terkadang bisa menyebabkan overfitting karena model melihat data yang sama berulang-ulang. Sementara itu random undersampling atau Ross bekerja dengan cara menghapus bagian data dari kelas mayoritas. Cara ini cukup cepat, tapi ada risiko bahwa data penting bisa ikut terhapus. Jadi kita perlu hati-hati saat menggunakan metode ini agar tidak kehilangan informasi yang berguna. Selanjutnya adalah smooth pseudocode.
Sekarang kita masuk ke salah satu metode oversampling yang paling populer, yaitu smooth. Smooth membuat data sintetis yang baru, bukan hanya mengandalkan data lama, tapi dengan menggabungkan informasi dari dua data minoritas yang berdekatan. Langkah-langkahnya secara umum adalah seperti ini. Pertama, kita pilih salah satu dari kelas minoritas, kemudian kita cari tetangga terdekatnya, biasanya menggunakan k-nearest neighbors. Setelah itu kita ambil titik baru di antara dua data tersebut dengan menghitung interpolasi. Hasilnya adalah data sintetis yang berada di antara dua titik minoritas asli. Proses ini diulang sampai jumlah data minoritas cukup. Selanjutnya adalah ilustrasi smooth. Ilustrasi ini menunjukkan lebih jelas bagaimana smooth bekerja. Di sini titik silang hitam adalah data minoritas dan titik lingkaran abu-abu adalah data mayoritas. Kita mulai dengan memilih satu titik dari kelas minoritas, kemudian cari 5 tetangga terdekatnya. Dari 5 itu, kita pilih salah satu secara acak, lalu kita buat titik baru di antara mereka. Titik yang dihasilkan itulah yang disebut synthetic sample. Dengan cara ini, jumlah data minoritas bertambah, tetapi dengan variasi yang lebih baik karena dibuat dari kombinasi, bukan hanya duplikat. Yang terakhir adalah Tomac-Link. Tomac-Link adalah salah satu teknik undersampling yang cerdas. Teknik ini tidak sembarangan menghapus data, tapi fokus pada titik-titik yang terlalu dekat dan berasal dari kelas yang berbeda. Kalau dua titik dari kelas berbeda sangat berdekatan, maka kemungkinan besar titik tersebut menyebabkan kebingungan pada model. Dalam Tomac-Link, titik dari kelas mayoritas yang masuk dalam pasangan tersebut akan dihapus. Tujuannya adalah agar batas antara kelas lebih bersih dan model lebih mudah membedakan. Teknik ini sering digunakan bersama metode lain seperti smoothing untuk hasil yang lebih optimal. Itu untuk yang terakhir. Selanjutnya adalah akan saya lanjutkan. Langsung saja ke tugas berikutnya. Nama saya Lanangga Ramadan dengan NIM A11 2023 14973 pada di kelas A114420. Pada tugas ini saya melakukan analisis statistik menggunakan fragment test dan post-Hodge naming test untuk membandingkan performa 3 algoritma mesin learning, yaitu yang pertama support vector machine atau SVM, yang kedua naive Bayes atau NB, dan yang ketiga adalah neural network atau NN. Ketika algoritma diuji pada 10 dataset dan dari setiap dataset dihitung ranking performanya berdasarkan akurasi. Semakin kecil ranking berarti performa lebih baik. Setelah semua ranking dari setiap dataset dikumpulkan, didapatkan rata-rata ranking. SVM adalah 1,65, naive Bayes adalah 1,6, dan neural network adalah 2,75. Kemudian dilakukan fragment test untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara ketiga algoritma. Nilai uji yang didapat adalah 8,45 dari sini. Sementara nilai kritis chi-square adalah 0,05. Benar, 0,05 di atas. Dengan derajat bebas 2 adalah 5,99, karena 8,45 lebih besar dibanding 5,99, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam performa ketiga algoritma tersebut. Di antara ketiga diunjuk. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu post-Hodge naming test. Tidak bisa terlalu di zoom seperti itu. Karena terdapat perbedaan signifikan, langkah selanjutnya adalah melakukan post-Hodge naming test. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda secara signifikan, dihitung dari critical difference atau CD sebesar 1,05. Hasil perbandingan antara algoritma sebagai berikut. SVM versus NP 0,05, tidak beda signifikan. SVM versus NN 1,10, selisih 1,10, beda signifikan. NP versus NN selisih 1,15, beda signifikan.
Hal ini juga divisualisasikan pada diagram surat. Hal ini juga divisualisasikan pada diagram. Diagram ini di mana SVM dan NP berdekatan artinya mirip, sementara NN terpisah cukup jauh menunjuk bahwa performa neural network secara signifikan berbeda dari dua metode lainnya. Kesimpulannya adalah Naive Bayes dan SVM memiliki performa yang setara secara statistik, sedangkan neural network memiliki performa yang berbeda secara signifikan dibanding keduanya pada dataset yang diuji. Mungkin tentu saja sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.